Di era hybrid workplace, masih ada karyawan komplain pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan job description. Masih relevan? Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silahkan subscribe untuk mendapatkan video lainnya mengenai ulasan tips dan trik manajemen HR dan bisnis. Dalam dunia HR, job description tentunya sangat familiar baik bagi tim HR juga karyawan. Secara umum, job description berguna sebagai panduan bekerja karyawan, deskripsi tanggung jawab yang diemban karyawan, dan detail-detail lainnya sehingga karyawan diharapkan bisa perform pekerjaan dengan baik, seperti identifikasi kualifikasi dan tantangan pekerjaan. Secara praktik, dokumen ini dibutuhkan dan penting, namun job description secara undang-undang bukanlah sesuatu yang wajib. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama maupun yang baru Undang-Undang Cipta Kerja, deskripsi pekerjaan tidak disentuh, karena hal ini adalah wewenang internal perusahaan, apakah dituliskan secara detail atau umum, atau bahkan hanya dengan penjelasan verbal tidak tertulis. Pada dasarnya sebuah job description biasanya fleksibel, sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Pada kenyataannya, tidak sedikit karyawan yang mempermasalahkan job desk ini, mulai dari mengeluh kerja gak jelas, karena job desk-nya tidak detail, bayaran yang tidak sesuai dengan job desk, tidak mau melakukan pekerjaan di luar job desk. Di sisi lain, karyawan harus tahu kebutuhan perusahaan akan job desk. Selain untuk mendeskripsikan pekerjaan, dokumen ini berguna untuk profiling kandidat pada saat rekrutmen, untuk workload analisis dan evaluasi jabatan untuk keperluan pembobotan jabatan. Bisa dikatakan ini adalah salah satu infrastruktur organisasi. Berbeda dengan persepsi karyawan, job desk adalah deskripsi tanggung jawab sehingga menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan dan menerima bayaran, ataupun bahkan menghindar dari pekerjaan jika itu di luar tanggung jawabnya. Ada yang harus dipahami oleh calon karyawan dan karyawan, dengan situasi pandemi COVID sekarang, dunia pekerjaan berubah total. Dengan pola work from home, pola kerja berubah menjadi hybrid workplace, di mana pertemuan fisik itu tidak menjadi dominan lagi dalam operasional perusahaan. Semua dilakukan dengan digital, approval lewat online, komunikasi meeting lewat online. Tidak hanya itu, pola kerja juga berubah menjadi abstrak, jam kerja berubah bisa sampai malam, bahkan tanggung jawab menjadi lebih luas karena dampak efisiensi perusahaan, sehingga satu orang bisa memegang pekerjaan lebih dari satu tanggung jawab. Yang menjadi pertanyaan, apakah masih relevan dengan situasi hybrid workplace sekarang? Masih terdapat karyawan yang sering mengeluhkan bayaran tidak sesuai dengan job desk, pekerjaan yang tidak jelas di luar job desk? Komunikasi perusahaan dan perubahan pola pikir karyawan adalah kuncinya. Perusahaan wajib mengkomunikasikan secara persuasif mengenai kebutuhan pola kerja terkini, sehingga karyawan memiliki pola pikir untuk beradaptasi cepat dalam perubahan ini, dan tetap bersyukur atas apa yang diperoleh saat ini, di saat di luar sana masih banyak angka pengangguran. Melihat pola kerja hybrid seperti ini, HR Edumatek memiliki beberapa saran, di antaranya, 1. Jika efisiensi perusahaan tidak terelakkan, mulailah memilah tim yang benar-benar kooperatif dan bisa bekerja sama atau teamwork player. 2. Mulailah cari kandidat karyawan yang memang bisa multitasking, kaya dengan pengalaman di beberapa area. Tidaklah masalah untuk memberikan tipe karyawan ini gaji di atas market, jika sesuai dengan kontribusinya yang multitasking. 3. Terkait job desk, jaga selalu dokumen ini update dengan operasional terkini di perusahaan. Berikan kalimat umum, tidak terlalu detail dan memberikan fleksibilitas jika terjadi varietas pekerjaan. 4. Tidak wajib job desk ini harus ditandatangani oleh pekerja. Cukup komunikasikan dan berikan dokumen kepada karyawan sebagai panduan umum untuk bekerja. Masalah sering terjadi karena karyawan merasa sudah menandatangani job desk tersebut, sehingga enggan dan sensitif untuk menerima pekerjaan tambahan. 5. Berikan pandangan kepada karyawan, bahwa pekerjaan atau tanggung jawab tambahan merupakan bagian dari personal development sehingga karyawan memiliki skill yang bertambah. Namun ingat, perusahaan memberikan tambahan tanggung jawab dengan asesmen matang,
Haruslah sesuai kualifikasi atau dengan berbagai pertimbangan karyawan tersebut mampu mengemban tugas tambahan tersebut. Silahkan komen jika Anda memiliki pengalaman dan ingin sharing terkait subjek ini. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silahkan subscribe untuk mendapatkan video lainnya mengenai ulasan tips dan trik manajemen HR dan bisnis. Salam sukses dari Mr. HR Edumatek.